Sejarah manusia bukan hanya tentang perang, kerajaan, atau revolusi. Di balik setiap peristiwa besar yang pernah terjadi, selalu ada sosok individu tokoh sejarah dunia yang memainkan peran penting dalam mengarahkan jalannya peradaban. Tokoh-tokoh ini bukan hanya pemimpin atau pemikir, tapi juga simbol dari semangat zaman mereka. Ada yang dikenal karena keberanian melawan ketidakadilan, dan ada pula yang dikenal mengubah pandangan dunia lewat ilmu pengetahuan, serta ada yang meninggalkan warisan budaya yang masih hidup hingga hari ini. Mereka hadir dari berbagai belahan dunia dan dari latar belakang yang sangat berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, mereka membawa perubahan yang besar yang berdampak lintas pada generasi. Bayangkan seorang pria kurus berkain putih tanpa senjata mampu membuat Inggris yang merupakan kekaisaran terbesar dunia pada saat itu mampu dibuat bertekuk lutut olehnya. Dialah Mahatma Gandhi. Dari seorang anak pemalu di kota kecil Porbandar, ia tumbuh menjadi bapak bangsa India yang menginspirasi dunia. Mahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Ayahnya seorang pejabat kecil kerajaan lokal, sedangkan ibunya merupakan seorang wanita taat beragama yang menanamkan nilai spiritual dan disiplin tinggi. Gandhi kecil dikenal pemalu, sederhana, dan bukan murid terbaik di sekolah. Namun, ia tumbuh dengan prinsip satya, yang artinya kejujuran, dan ahimsa, yang artinya tidak menyakiti makhluk hidup. Nilai inilah yang kelak menjadi pondasi perjuangannya. Di usia 13 tahun, Gandhi menikah dengan Kasturba, sesuai adat India kala itu. Meski masih belia, pengalaman ini mengajarkannya tanggung jawab besar. Kasturba kemudian menjadi pasangan setia yang mendampingi Gandhi sepanjang hidupnya. Seperti remaja lain, Gandhi pernah mencoba merokok, bahkan makan daging. Tapi rasa bersalah membuatnya kembali pada ajaran moral keluarganya. Dari situlah ia belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses menuju kebenaran. Pada tahun 1888, Gandhi berangkat ke London untuk belajar hukum. Di sana, ia berusaha menyesuaikan diri dengan gaya hidup barat dan berpakaian ala Eropa. Kemudian di sana ia belajar menari hingga berlatih untuk percaya diri. Namun, ia segera sadar bahwa kesederhanaan adalah jalan hidupnya. Gandhi banyak membaca kitab suci Hindu, Alkitab, dan teks filsafat lain. Dari sanalah ia belajar bahwa kebenaran bisa ditemukan dalam berbagai agama. Kesadaran ini menumbuhkan keyakinannya pada nilai cinta kasih dan kekerasan. Setelah 4 tahun menempuh pendidikan di London dan dinyatakan lulus, Gandhi akhirnya kembali ke India. Namun ia kesulitan membuka praktik hukum. Hingga pada tahun 1893, ia mendapat tawaran kerja di Afrika Selatan. Saat itulah titik balik hidupnya dimulai. Di sana, ia merasakan diskriminasi rasial yang keras. Peristiwa paling membekas adalah ketika ia diusir dari gerbong kelas 1 kereta, meskipun ia memegang tiket yang sah. Hanya karena ia orang India dan berkulit coklat, Gandhi dipaksa turun di malam yang dingin. Perlakuan itu membuat Gandhi sadar bahwa orang India dipandang sebagai warga kelas 2. Namun, ia tidak memilih balas dendam dengan kekerasan. Tetapi, ia justru melahirkan konsep perjuangan baru dengan Satyagraha, yang artinya kekuatan kebenaran. Ia memimpin komunitas India di Afrika Selatan untuk melawan diskriminasi dengan cara damai, boikot, mogok, dan aksi protes tanpa kekerasan. Gerakan ini berlangsung lebih dari 20 tahun dan membuat nama Gandhi dikenal sebagai pemimpin moral. Kemudian, pada tahun 1915, Gandhi kembali ke tanah airnya di India. Saat itu, India masih berada di bawah cengkraman Inggris. Gandhi memilih hidup sederhana bersama rakyat desa, mengenakan kain buatan sendiri, dan memintal dengan alat tradisional yang bernama charka. Ia menyerukan gerakan Swedish atau
cintai produk sendiri, dan menolak barang impor dari Inggris. Kemudian, Gandhi memimpin rakyat dengan strategi baru, yaitu perlawanan tanpa kekerasan. Mereka melakukan boikot produk Inggris, kemudian mogok kerja, tidak membayar pajak yang tidak adil, dan menggelar aksi damai besar. Salah satu aksinya yang paling terkenal adalah Salt March atau Perjalanan Garam pada tahun 1930. Gandhi bersama ribuan rakyat berjalan sejauh 390 km menuju laut untuk membuat garam sendiri. Hal ini untuk menentang pajak garam Inggris. Peristiwa ini mengejutkan dunia dan membuktikan bahwa aksi damai bisa melawan kekuasaan kolonial. Filosofi Gandhi sederhana tapi mendalam. Ia percaya pada ahimsa atau menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Ia juga memegang teguh satyagraha atau kekuatan yang lahir dari kebenaran dan cinta kasih. Gandhi sering berkata, musuh kita bukan manusia, melainkan kebencian, ketidakadilan, dan penindasan. Jika kita melawan kebencian dengan kebencian, dunia tidak akan pernah damai. Prinsip inilah yang membuatnya menjadi teladan global dunia. Setelah perjuangan panjang, India akhirnya merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Namun, kebahagiaan itu tidak lengkap. India terpecah menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Perpecahan ini melahirkan konflik berdarah antara umat Hindu dan umat Muslim. Gandhi berusaha meredam pertikaian mereka dengan cara mengajak rakyat untuk mogok makan, berharap rakyat berhenti saling membunuh. Tetapi pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi wafat ditembak seorang fanatik yang menolak pandangannya tentang persatuan. Kemudian rakyat India berduka. Seorang pria sederhana yang hanya bersenjatakan cinta kasih dan kebenaran telah tiada. Namun warisan ajaran filosofinya tetap abadi, yaitu ahimsa atau tanpa kekerasan, dan satyagraha atau perlawanan dengan kebenaran. Mahatma Gandhi membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah senjata, melainkan hati yang berani menegakkan kebenaran. Inilah perjalanan hidup Mahatma Gandhi, dari seorang anak pemalu di Porbandar hingga menjadi pemimpin besar yang mengguncang dunia dengan gerakan tanpa kekerasan. Warisan Gandhi bukan sekedar sejarah India, melainkan pesan universal bagi kita semua bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari tekad yang tulus, dan dari keyakinan untuk berdiri di jalan kebenaran.